Kali ini kita akan membahas mesin gerinda ya, mesin perkakas gerinda untuk bagian yang kedua ya. Nah, untuk bagian kedua ini kita akan membahas mesin gerinda silindris ya. Jadi mesin gerinda yang digunakan untuk menghaluskan benda-benda yang silinder atau simetris ya. Nah, ini penampakan dari mesin gerinda silindris ya. Nah, ini definisinya, mesin gerinda silinder adalah salah satu proses pemotongan atau pengasahan benda kerja yang berbentuk silinder dengan menggunakan alat potong atau batu gerinda yang berputar. Sedangkan untuk fungsi kerjanya, batu gerinda memotong benda kerja silinder dengan arah putaran yang searah, tetapi bidang kontak berlawanan arah. Ya, bentuknya seperti ini. Ini ada batu gerindanya, sedangkan ini ada poros atau silinder yang akan digerinda. Nah, ini kan arahnya berlawanan ya, searah, cuman pas bidang kontaknya berlawanan. Ada gerakan utama dari mesin gerinda silinder ya, yaitu gerakan putar dari roda gerinda. Terus yang kedua ada gerakan maju dari roda gerinda. Nah, yang pertama putaran dari roda gerinda. Terus yang kedua gerakan maju dari roda gerinda. Nah, gerakan untuk feeding atau proses pemakanan ya. Terus yang ketiga ada gerak putar dari benda kerja searah dengan gerak putar gerinda. Nah, ini gerak putar yang ada di benda kerjanya. Terus yang keempat ada gerakan meja dari meja gerinda. Nah, ini diingat-ingat, gerakan utama dari mesin gerinda silinder itu ada 4 ya. Nah, gerak putar dari roda gerinda, gerak maju dari roda gerinda, gerak putar dari benda kerjanya, sama gerak meja dari meja gerindanya. Sedangkan untuk hasil pemotongan, yaitu aksi yang timbul pada saat gerinda berputar menyentuh benda kerja. Hasil pemotongan dilakukan oleh ribuan sisi potong butiran memotong dengan putaran tinggi. Nah, prinsipnya kalau di sini mirip seperti mesin bubut ya ini ya, tapi sisi potongnya ribuan ya. Kalau mesin bubut ataupun mesin milling yang horizontal itu mata potongnya terbatas ya, tergantung dari kecepatan pemakanan dan kedalaman potongnya. Nah, sedangkan untuk mesin gerinda mata potongnya banyak ribuan sehingga proses pemakanannya akan berlangsung halus ya. Tetapi proses pemakanannya lama untuk prosesnya. Jadi untuk kalau untuk pemakanan kasar, mending jangan pakai mesin gerinda, pemotongan pakai mesin miring dulu atau mesin bubut. Nah, untuk efisiensi waktu produksinya ya. Sedangkan kalau untuk menghaluskan baru pakai mesin potong gerinda. Nah, ini jenis-jenis dari mesin gerinda silinder ya, berdasarkan konstruksi mesinnya ya. Yang pertama ada mesin gerinda silinder luar ya. Nah, ini digunakan untuk menggerinda diameter luar yang membentuk silindris maupun tirus. Nah, ini gerinda sisi luar, nah yang digerinda bagian silinder yang bagian luar. Terus yang kedua ada mesin gerinda silinder dalam dengan benda kerja berputar. Nah, digunakan untuk menggerinda diameter dalam ya, maupun untuk silindris maupun tirus. Nah, ini ya, dengan benda kerja berputar. Terus yang ketiga mesin gerinda silinder dalam dengan
benda kerja diam. Digunakan untuk menggerinda diameter dalam ya. Ini biasanya untuk menggerinda benda yang besar ya. Jadi bendanya diam. Yang bergerak hanya batu gerindanya aja atau mesin gerinda silindernya. Terus yang keempat ada mesin gerinda universal ya. Nah, digunakan untuk menggerinda diameter luar dan dalam. Nah, baik itu berbentuk silindris maupun tirus ya. Ini lebih universal ya, pemakaiannya lebih lebih banyak ya fungsinya ya. Terus yang kelima ada mesin gerinda silinder luar tanpa senter atau centerless ya. Digunakan untuk menggerinda diameter luar yang bentuk silindris secara massal untuk benda kerja pendek maupun benda panjang. Nah, ini biasanya digunakan untuk proses produksi massal ya, dan produknya banyak ya. Misalkan pembuatan mata pisau di line conveyor ya, yang memakai mesin gerinda silinder luar pipa-pipa yang kecil ya, pipa-pipa yang kecil. Kalau pisau berarti yang penggerindahan muka bukan silinder ya. Pipa-pipa yang kecil ada proses produksi yang banyak ya, biasanya menggunakan conveyor ini. Terus yang keenam ada mesin gerinda silinder dalam tanpa senter. Sama fungsinya dengan yang nomor 5, cuma untuk bagian dalam kalau silinder. Terus ini ilustrasi dari jenis-jenis mesin gerinda. Nah, ini yang gerinda silinder luar atau external grinding. Nah, bentuknya seperti ini. Benda silindernya yang digerinda di bagian luar. Di sini ada tailstock ya, untuk memegang benda kerjanya ya. Tailstock dan cekamnya ya, atau caknya di sini ya. Terus di sini ada coolant atau pendinginnya. Batu gerindanya yang warna ini ya. Nah, ini penampakan gerinda silinder dalam. Nah, gunakan untuk buat menggerinda silinder yang bagian dalam. Biasanya untuk diameter gerindanya harus maksimal 3/4 dari diameter benda kerjanya. Terus ini ada gerinda dalam dengan benda kerja diam. Ya, seperti ini ya. Bendanya diam, mesin gerindanya yang berputar ya. Untuk bagian silinder bagian dalam. Nah, sama untuk diameter batu gerindanya maksimal 3/4 dari diameter benda kerjanya ya. Terus ini ada gerinda silinder luar tanpa senter. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk produksi banyak biasanya ini. Nah, ini bagian-bagian mesin gerinda silinder ya. Di sini ada namanya workhead ya. Sebagai penghasil gerakan putaran benda kerja, itu workhead ya. Di sini ada dua macam workhead ya. Ada yang sudutnya yang bisa diatur, terus ada yang sudutnya yang tidak dapat diatur ya. Nah, ini bagian-bagian utama dari spindle utama dan pengontrol gerakan meja. Ya, ini ya. Ini terlihat ada spindle utama. Ini nomor ini ya. Digunakan untuk mengatur kecepatan putar dan pencengaman benda kerja ya. Di sini ada spindle pengatur gerak meja. Nah, terus ada tuas pembalik. Nah, di sini
Nanti Anda pelajari langsung pas praktek kerja ya, biar lebih yakin ya dengan benda mesin gerinda itu sendiri ya. Nah, terus ada yang peralatan utama. Kalau ini kan spindle utama dan pengontrol gerakan meja. Terus yang ini bagian-bagian yang lain ya, atau yang ketiga ini ada kepala lepas ya, atau tailstock ya. Digunakan untuk penyangga ya, apabila pencekam benda kerja dengan 2 senter. Jadi dibuat penyangga, misalkan benda kerja terlalu panjang dan ditakutkan benda kerja yang berputar itu tidak stabil dalam putarannya, jadi dipegang 2 senter. Nah, sama seperti mesin bubut ini ada tailstocknya. Terus yang keempat ada bed atau meja. Nah, ini sebagai tempat dudukan tailstock dan spindle utama yang bisa diatur ya. Ini ada panel kontrolnya. Terus ada yang keenam adalah perlengkapan pendingin ya. Ini ada nozzle buat coolant-nya, cooling nozzle-nya. Terus ada cairan coolant-nya ya. Jadi itu ya, ada bagian-bagian mesin gerinda secara garis besar itu ada workhead, ada spindle utama dan pengontrol gerak meja, ada kepala lepas atau tailstock, ada bed atau meja, ada panel kontrol dan perlengkapan pendingin. Nah, itu ada 6 ya, 6 bagian dari mesin gerinda silindris. Ya. Nah, sampai saat ini ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan ada yang bertanya. Tidak ada. Jul, bertanya Jul. Ya, Jul. Pak Ketua bertanya. Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Nah, terus ini ada beberapa aksesoris dari cylindrical cooling ya. Nah, di sini ada berbagai macam. Ini filter. Nah, biasanya untuk memfilter dari coolant ya. Terus ada wheel flank ya. Terus ada 2-point steady dan segala macamnya ya. Ini aksesoris saja ya, untuk membantu proses pengerindaan. Ada work light, ada hydraulic pump, electric unit, balancing mandrel, dan macam-macam ya. Nah, ini perhitungan mesin gerinda silinder ya. Nah, yang pertama menghitung kecepatan putar batu gerinda. Nah, caranya seperti ini ya, samanya. N sama dengan VC kali 1000 kali 60 dibagi BD. Ya. N itu kecepatan putar, VC kecepatan potong, D diameter batu gerinda. Nah, merem ya kalau persamaan ini ya. Terus kita coba dengan contoh soal ya. Sebuah batu gerinda dengan diameter 100 mm dan kecepatan potong 10 meter per detik. Hitunglah kecepatan putar batu gerinda. Tinggal masukkan kecepatan potongnya 10 meter per detik. 10 kali 1000 kali 60 dibagi 3,14 bagi 100. Sehingga didapatkan untuk kecepatan putar batu gerinda 1910 rpm. Ya. Perhitungan ini sama seperti kita menghitung proses pengeboran ya, waktu di teknik kerja perkakas tangan itu ya. Terus ini untuk menghitung kecepatan putar benda kerja. Kecepatan putar benda kerja.
NW sama dengan PW kali 1000 dibagi Pi bagi D. Nah, NW itu kecepatan putar benda kerja, PW kecepatan potong benda kerja. Terus D diameter dari benda kerjanya. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh soal ya. Sebuah poros dengan diameter 50 mili yang akan digerinda dengan kecepatan potong 15 mili per menit. Hitung kecepatan potong batu gerinda. Tinggal masukkan ya. NW sama dengan PW kali 1000 dibagi PD. Sehingga didapatkan untuk kecepatan putar benda kerja sekitar 239 rpm. Ya. Terus perhitungan yang ketiga, menghitung kecepatan gerak meja atau proses pemakanan ya, atau feeding pada mesin gerinda-lindis. Nah, kecepatan gerak meja bisa dihitung dengan persamaan LS sama dengan EW dikalikan S. LS itu kecepatan gerak meja, NW kecepatan putar benda kerjanya, dan S kecepatan pemotongan setiap putaran benda kerja. Nah, ini nanti kamu gunakan waktu proses praktikum pemakaian mesin gerinda ya. Sebuah poros akan digerinda dengan kecepatan putar benda kerja 250 rpm. Dan kecepatan pemotongan setiap putaran 0,02 mili per putaran. Hitung kecepatan gerak meja. Jadi tinggal masukkan L sama dengan MW kali S. Sehingga didapatkan untuk kecepatan gerak meja 5 meter per menit. Proses-proses perhitungan ini sangat berfungsi ketika Anda melakukan proses penggerindahan di proses produksi ya. Jadi Anda bisa menghitung proses produksinya kira-kira berapa lama. Kalau Anda bisa mendapatkan waktu proses penggerindahan, nanti Anda bisa memperkirakan bila ada customer yang menancangkan kira-kira benda ini jadi berapa hari. Nah, kalau waktunya dapat semua, kamu bisa memperkirakan, kamu bisa menjawab ya. Di luar dari proses yang lain ya. Proses yang lain misalkan ada proses CNC. CNC kira-kira untuk perkakas, misalkan bikin tooling ya atau molding ya. Molding itu ada proses CNC, ada proses EDM dan segala macamnya. Itu sudah dihitung ya waktunya ya. Terus kamu menghitung proses penggerindahan atau penghalusan atau proses finishing ya. Nah, itu nanti ditambahkan semua. Nah, kalau benda besar itu kira-kira berapa hari kamu bisa mengerjakan. Nah, jadi kalau semakin lama berarti prosesnya akan menambah biaya. Kamu nggak bisa bersaing dengan kompetitor yang lain ya. Misalnya komputer yang lain bisa lebih cepat dari kamu, kamu bisa kehilangan order ya. Jadi harus bisa memperkirakan waktu proses produksi. Ya, namanya memperkirakan, kamu harus punya dasar, punya pengalaman dalam menghitung proses produksinya seperti apa. Sama dengan proses mesin perkakas yang lain ya, nanti semuanya ada proses penghitungan proses produksinya. Itu di luar proses biaya dari operator yang mengerjakan. Ya. Jadi proses biaya produksi itu banyak komponennya. Ada biaya proses, ada sewa mesin, ada biaya operator, ada biaya delivery dan macam-macam. Nanti itu dijumlahkan semua, kira-kira berapa biaya produksinya. Nah, kalau biaya produksinya sudah ketemu, kamu bisa ikut bidding atau tender dalam sebuah project pembuatan tooling ya. Kalau di perusahaan itu biasanya perusahaan besar yang untuk proses produksi elektronik maupun otomotif, dia
akan membuat bidding atau tender. Saya mau bikin misalkan mau bikin panel buat dashboard mobil ya misalkan ya. Di situ kan dibutuhkan tooling atau molding, injection molding, proses pembuatan tooling injection moldingnya ya. Nah, di situ nanti dibikin tender kira-kira dimensi sekian dengan prosesnya apa aja, dihitung semua kira-kira biayanya sekian, terus waktunya sekian. Nah, dilihat dari situ, buyer akan memilah-milah. Nah, kira-kira mana yang waktunya cepat, terus harganya murah. Nah, itu dasarnya ya dalam proses biaya produksi ya. Lanjut, nah, cara mengoperasikan mesin gerinda silinder. Ini langkah-langkah dalam melakukan proses mesin gerinda silinder ya. Ini saklar utama, nah, ini untuk biasalah ini untuk menyalakan ya. Terus spindle gerakan meja atau spindle gerakan meja dengan memutar searah jarum jam. Terus atur panjang langkah meja sesuai panjang benda kerja. Jadi atur dulu gerakan mejanya, habis itu atur panjang langkah mejanya. Jangan sampai kebablasan atau apa namanya ya, terlalu jauh. Usahakan sepresisi mungkin untuk proses pemakanan ya atau pergerakan mejanya. Kalau berlebihan nanti akan menambah waktu proses, dan waktu proses akan menambah biaya proses. Biaya proses akan menambah biaya produksi. Terus yang ketiga, tombol roda gerinda. Tekan tombol batu gerinda untuk menggerakkan batu gerinda. Terus yang keempat, spindle meja melintang. Nah, putar spindle meja melintang untuk melakukan pemakanan gerinda. Jadi untuk proses feeding ya. Nah, ini ya. Metode pengerindaan pada mesin gerinda silinder. Ini pengerindaan untuk diameter luar. Pengerindaan memanjang diameter luar silinder di antara 2 cm. Nah, langkah meja pada saat pengerindaan benda kerja secara terus dapat dihitung L sama dengan I ditambah 2/3 B. Itu panjang benda kerja, B itu tebal batu gerinda. Nah, ini kamu hitung pergerakan feedingnya atau pemakanannya ya. Nah, untuk allowance atau clearance-nya biasanya 2/3 dari lebar batu gerinda. Nah, segini sudah cukup ya. Atau bisa juga orang biasanya untuk lebih cepat ya dan nggak membuang waktu biasanya sekitar berapa mili gitu ya, langsung 1,5 mili biasanya. Tapi untuk lebih amannya pakai persamaan ini ya L sama dengan I ditambah 2/3 B. Terus pengerindaan tegak lurus. Nah, ini digunakan pada pengerindaan silindris, konis, dan bertingkat. Panjang bidang yang akan digerinda tidak melebihi dari tebal batu gerinda. Nah, ini biasanya untuk menggerinda konis dan poros bertingkat seperti ini ya. Nah, pada proses ini tidak ada gerakan memanjang. Nah, hanya vertikal aja, pemotongan melintang aja ya. Karena bidang benda kerjanya yang akan digerinda hanya sebagian ini ya. Nah, terus yang ketiga pengerindaan bentuk ya. Isinya sama dengan pengerindaan tegak lurus. Perbedaannya terletak pada batu gerinda yang dipakai. Nah, terus pengerindaan tirus luar. Nah, pengerindaan ini dilakukan dengan cara menggeser baja bagian atas. Pergeseran maksimum 12 derajat ya untuk kemiringannya ya. Nah, seperti ini ya. Biasanya untuk benda kerja yang tirus ini ya, ini benda kerjanya, ini spindlenya.
Ini tailstocknya ya. Jadi yang digeser mejanya ya. Nah, untuk batu gerindanya tetap, yang digeser itu mejanya. Nah, ketirusannya ya. Nah, terus untuk bagian yang berikutnya, pengerindaan diameter dalam. Yang pertama, pengerindaan diameter dalam dengan benda kerja berputar. Prinsipnya sama dengan pengerindaan diameter luar ya. Diameter roda gerinda tidak boleh melebihi 3/4 lubang diameter benda kerja. Ini untuk batu gerindanya yang tidak sudah maksimal 3/4 lubang dari benda kerjanya ya, supaya tidak diameter dalamnya bisa digerinda dengan maksimal. Terus penggerindaan tirus. Nah, ini penggerindaan tirus sama seperti tadi, cuma untuk diameter dalam ya. Nah, itu kan dengan cara menggeser meja sebesar alfa per 2, tergantung dari ketirusannya ya. Penggerindaan ini bisa dilakukan jika sudut gerak maksimal benda kerja kurang dari 12 derajat. Sama seperti tadi, cuman ini untuk penggerindaan tirus yang bagian dalam. Terus yang ketiga, pengerindaan dalam benda kerja diam. Nah, pengerindaan ini dilakukan jika ukuran benda kerjanya besar. Nah, seperti ini ya. Biasanya mold and dash ya, untuk benda kerja yang besar seperti molding yang besar, terus di situ ada lubang poros ataupun lubang apa sih namanya itu yang buat slider lah ya. Nah, kalau dipasang di mesin gerinda meja kan ya nggak muat mejanya ya, jadi harus diletakkan di pantai yang diarahkan mesin gerindanya seperti ini. Benda kerjanya diam, yang bergerak mesin gerindanya aja. Terus yang ketiga, penggerindaan muka atau facing ya, seperti ini ya. Penggerindaan ini dilakukan untuk menggerinda muka pada sebuah silinder, bagian mukanya ya. Iya, bagian ininya ya. Sebelum proses penggerindaan dimulai, batu gerinda harus ditruing 1 derajat ke arah pusat. Terus meja diatur tepat 90 derajat, sehingga akan menghasilkan permukaan yang tegak lurus terhadap sisi meja. Jadi ditruing atau dimiringkan sebesar kira-kira 1 derajat, karena yang digerinda itu yang bagian muka dari silinder ini ya, biar kena semua bagian dalamnya ya. Sampai saat ini ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya? Pak, mau nanya Pak? Iya, silakan Zul. Untuk kerja praktik gerinda semester berapa ya Pak? Oh, gerinda semester berapa? Semester 3 atau 4? Ya biasanya semester 3 sih itu ya, proses gerinda itu. Semester 4 itu masuk ke CNC segala macam. Semester 3 mesin perkakas yang konvensional ya, semester 3 biasanya. Yaitu di situ ada bubut, milling, sama gerinda. Semester 2 kamu masih memakai teknik kerja perkakas tangan yang kedua ya. Mesin perkakasnya yang kamu pakai yaitu mesin perkakas scrap ya. Udah pakai scrap belum, Jul? Gimana Pak? Udah pakai mesin scrap belum untuk semester 2? Belum Pak. Belum? Masih ngelas saya. Oh, masih ngelas. Ya. Ada yang sudah pakai mesin scrap?
Untuk perkakas tangan yang kedua. Udah Pak. Udah Oh, Pak. udah Cik. Ya, bikin apa Cik? Itu Pak yang praktek kerja bangku Pak, yang benda kerja itu. Iya, bikin apa benda kerjanya? Tracker. Tracker ya? Ah iya itu Pak. Oh, ngikir lagi kan? Iya ngikir, nge-scrub sama ngebor juga. Wah, mantep ya. Ngikir itu seni ya. Bener-bener manual kalau ngikir itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Paham semua kira-kira ini? Paham kira-kira ya? Merem lah ini dia. Itu Pak. Iya, apa Zul? Silakan Zul. Itu tadi Pak. Iya. Tujuan dari proses pendinginan saat menggerinda apaan ya Pak? Tujuan proses pendinginan gerinda. Oh, pertanyaan Iya, bagus. Slide Nah. 12 tadi Pak, ada 12. mesin pendingin. Nah, perlengkapan pendingin. Perlengkapan pendingin digunakan untuk mendinginkan batu gerinda dan benda kerjanya. Kalau nggak didinginkan, berarti terjadi proses apa ya? Kalau benda kerjanya panas, batu gerinda panas, berarti struktur dari bendanya akan berubah. Ya. Kalau semakin panas, berarti lama-lama akan apa ya, terbakar untuk batu gerinda maupun benda kerjanya, sehingga akan merah. Nah, kalau kecepatan tinggi, berarti lama-lama dia akan menghasilkan kalor. Nah, kalor ini bisa melelehkan dari benda kerja. Kalau benda kerja nggak sampai meleleh ya nggak masalah sih ya. Tapi kalau udah masuk ke suhu austenit, suhu di mana benda kerja atau material berubah ya, berubah strukturnya ya. Kalau udah berubah strukturnya berarti materialmu berubah. Ya, kalau materialmu berubah, kalau nggak didinginkan, kalau didinginkan kena percikan air, jadi materialmu akan jadi getas ya. Nah, misalnya kamu beli material mahal dengan tegangan tarik misalkan ST 25, ST 37 kamu pakai di mesin gerinda, nggak ada pendinginnya. Nah, terus panas sampai ke suhu austenit, kira-kira sampai suhu 750 sekian lah ya. 735 apa berapa ya? 700 sekian lah pokoknya ya. Nah, pada suhu itu material berubah strukturnya. Ya. Kalau pendinginan pelan, dia benda itu akan melunak. Ya. Tadi yang C37, kalau didinginkan secara pelan, dia akan melunak. Nah, kalau melunak berarti tegangan tariknya akan bertambah. Ya. Yang tadinya ST37 jadi berubah ST40 misalkan ya. Jadi ya lebih lunak. Ya. Terus kalau pendinginan dilakukan dengan cepat, dia berubah jadi getas. Kalau getas berarti tegangan tariknya jadi lebih rendah dari ST37, misalkan ST25. Nah, kan sayang benda kerjamu kalau nggak didinginkan. Jadi kamu udah beli mahal-mahal, benda kerja yang mahal, terus waktu proses strukturnya berubah. Terus waktu diassembling, bendamu ternyata rapuh. Nah, getas tadi ya, karena pendinginan yang cepat itu ya. Kalau nggak ada pendinginan bertahap seperti pendinginan pada proses pengerindahan ya. Pas gerinda nggak ada pendinginannya, panas, terus lama-lama ada yang menjatuhkan air, dia langsung pendinginan cepat. Nah, dia strukturnya berubah menjadi getas. Nah, benda kerja yang mahal-mahal kita beli, materialnya mahal, strukturnya berubah gara-gara hal sepele. Nah, itu ya kira-kira ya, Zul ya. Pertanyaan bagus itu Zul. Iya Pak. Paham ya Zul ya? Jadi harus didinginkan, langsung didinginkan. Biar apa? Biar struktur benda kerjanya nggak berubah. Nah, itu yang pertama. Terus biar apa? Biar batu gerindanya juga nggak cepat rusak. Nah,
Jadi yang kita kembali ke K3 ya, keselamatan dari benda kerja, keselamatan mesinnya, sama keselamatan operatornya. Ya, pertanyaan bagus, Jul. Ya, silakan yang lain kalau ada yang bertanya. Ada yang lain? Ada yang lain lagi, silakan. Jikru mau bertanya, Jikru? Udah jelas Pak. Udah jelas ya. Oh, ya merem berarti ya, Jik ya. Ada yang lain yang bertanya? Ayo, bertanya. Kalau enggak ada tugas ini, tak kasih tugas ini kalau enggak ada yang bertanya ini. Nah, tugasnya mana? Tutup sih. Mana tugasnya? Nah, ini udah kelihatan ini. Udah kelihatan ini. Nah, ini ada tugas. Ada 6 soal ya. Silakan Anda kerjakan. Yang pertama, ini yang sudah dijelaskan tadi ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mesin gerinda universal. Yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan batu gerinda yang akan digunakan. Jelaskan ya, ini kita memilih batunya ya, batu gerindanya ya. Terus yang ketiga, jelaskan tujuan pendinginan pada mesin gerinda silinder. Terus yang keempat, ada 3 elemen yang terdapat pada roda gerinda. Sebutkan dan jelaskan ya. Terus yang kelima, terangkan apa yang dimaksud dengan batu gerinda lunak dan batu gerinda keras ya. Terus yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan struktur padat roda pada roda gerinda. Ini kamu nanti kerjakan, ditulis tangan ya. Tulis tangan seperti biasa, kamu scan terus di-upload pada e-learning ya. Pak. Kira-kira ini ada yang tanyakan untuk tugasnya ini? Pak, itu yang maksudnya elemen terdapat pada roda gerinda itu maksudnya bagi-bagiannya, Pak. Yang nomor berapa ini? Nomor 4, Pak. Nah, elemen yang terdapat pada roda gerinda, batu gerinda. Iya, elemennya apa aja? Kamu beli batu gerinda, di dalam batu gerinda itu elemennya apa aja? Entah itu ada pasirnya kayak, ada lemnya kayak, kamu jelaskan di sini, ya. Ada yang lain? Silakan ditanyakan. Paham kira-kira ini? Pak Ketua paham tugasnya? Waduh, nggak jelas nih Pak Ketua. Kemeresek. Andi Zul paham kira-kira? Paham, Pak, paham. Paham ya? Bisa dikerjakan ya? Nanti dikerjakan sampai pukul berapa ini kira-kira ini? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 3 Pak. 10 ya? Telu. Sampai jam 10 ya? Telu, Pak. Telu opo jo Pak Ijo. Sampai jam berapa sih? Sampai jam 11 ya? 6 aja, Pak. Jam 11 malam aja Pak.
ngawur 19 malam. Kuliahmu kan masih panjang ya. Sampai jam 11 wae lah, tulis tangan biasa kok ini ya. Enggak ada hitungannya kok ya. Oke ya. Nah, setiap nomor ini nilainya berapa ini? Berarti 100 bagi 6 berapa ini kira-kira ini? 100 bagi 6. Sekitar 20-an atau 15-an lah ya. Anggap aja 20 ya satu nomornya ya. Satu nomor bonus ya. Ya, silakan kalau nggak ada yang tanyakan, Pak Ketua silakan ditutup ya. Pak Ketua ini mana? Iya, Pak. Ya, silakan ditutup dengan doa. Ya, untuk menutup perkuliahan hari ini lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah kata ya. Silakan tugasnya dikerjakan ya. Oh iya, besok kan mau puasa ya, insya Allah mau puasa. Ya, saya sebagai pribadi mohon maaf kalau ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.